Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Cucun Sunainsi, SPD MTD, dan rekan-rekan semua yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkatnya kita dapat berkumpul bertatap maya pada mata kuliah pengelolaan pendidikan. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 4 pada hari ini akan mempresentasikan materi dengan judul Pemasaran Pendidikan dan Kewirausahaan dalam Pendidikan. Di sini saya tidak sendiri, melainkan dengan rekan-rekan kelompok saya, yaitu yang pertama ada saya sendiri, yang Gita Putri Alistia, NIM 2011423, absen 8 selaku moderator. Selanjutnya ada Alia Putri Riyadi, NIM 2004234, absen 9. Dan ada Siti Nur Fatimah, NIM 2004291, absen 21. Dan yang terakhir ada Putri Yulianti, NIM 2008067, absen 40. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Alia. Kepada Alia saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah menyempatkan waktunya kepada saya untuk memaparkan materi mengenai pengertian dari pemasaran. Menurut Kotler dan Keller tahun 2016 mengatakan bahwa pemasaran atau yang biasa disebut marketing memiliki makna, yaitu sebuah proses di mana terdapat interaksi antara individu dan kelompok untuk mendapatkan keinginan dan keperluan dengan membuat, menawarkan, dan bertukar objek dan senilai. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Alia. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang pengertian kewirausahaan. Menurut Kashmir, tahun 2006 halaman 21 mengemukakan bahwa kewirausahaan itu suatu kemahiran dalam hal membuat sebuah kegiatan usaha. Nah, kemahiran ini memerlukan kreativitas dan inovasi yang secara berkala terus berbeda dari yang sudah lebih dulu ada dan mempunyai manfaat bagi individu dan orang lain. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Kepada Alia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu tentang konsep dasar dari pemasaran. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pasar. Definisi dari pasar sendiri yaitu tempat terjadinya transaksi dengan berbagai barang yang diproduksi oleh produsen, menyesuaikan apa yang diinginkan, dibutuhkan, dan diharapkan konsumen. Nah, konsep pasar ini yaitu elemen kunci yang bisa dipakai menjadi bahan kajian untuk mendapatkan pemahaman konsep mengenai pemasaran pendidikan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi dari sekolah. Nah, sekolah sendiri merupakan sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah penguasaan pendidik atau guru. Selanjutnya yaitu pemasaran. Nah, pemasaran sendiri itu yaitu suatu proses membangkitkan harapan, hasrat, dan keperluan konsumen. Sebagai akibatnya, konsumen itu terdorong agar mempunyai komoditas yang direkomendasikan menggunakan bayaran yang telah disetujui. Selanjutnya, definisi dari pendidikan. Nah, pendidikan sendiri yaitu sebuah proses perubahan pola pikir, penilaian, dan kebiasaan manusia untuk menjadi manusia yang berarti memanusiakan manusia. Nah, untuk mempelajari lebih jauh tentang pemasaran pendidikan, nah, terlebih dahulu kita tuh perlu diketahui apa definisi dan ciri dari pendidikan dalam posisi yang sinkron menggunakan nilai dan hakikat pendidikan. Maka dari itu, pendidikan yang seperti apa sih yang bisa dipasarkan? Nah, pendidikan yang bisa dipasarkan itu antara lain seperti pendidikan yang mempunyai produk output, komoditi, mempunyai standarisasi, pengkhususan dan alokasi pada produk, mempunyai target dan yang konkret, mempunyai relasi dan sarana, dan mempunyai anggota marketing. Next. Baik, selanjutnya yaitu tentang kepuasan pelanggan pendidikan. Seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwasannya penerapan marketing ini adalah untuk menciptakan kepuasan pada pelanggan pendidikan. Nah, tentu kepuasan pelanggan antara individu yang satu dengan individu yang lain itu jelas berbeda. Nah, maka Kotler di sini mengatakan bahwa untuk mengukur seberapa puas pelanggan itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, program pengaduan dan usulan, buyer persona,
survei kepuasan penggunaan pendidikan, analisa perubahan pelanggan pendidikan. Nah, selanjutnya juga menurut dalam konteks pendidikan, kepuasan pelanggan itu dapat dilihat dari beberapa elemen, seperti karakteristik barang dan jasa, nama sekolah yang dikenal, tenaga pengajar yang kompeten, afeksi peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, komponen pendukung yang berkontribusi terhadap marketing layanan pendidikan, produk dan hasil yang diinginkan, pandangan penerima layanan oleh peserta didik, bertukar informasi dengan konsumen yang lain, keuntungan dari segi fungsional dan emosional, dan terakhir yaitu uang, waktu, tenaga, dan biaya fisik. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Alia atas materinya. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya bahwa arti dari pemasaran dan pendidikan itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan pemasaran pendidikan. Nah, jadi marketing mix itu merupakan kombinasi dari 4 variabel penting dari konsep pemasaran. Nah, 4 variabel ini meliputi produk, price, place, dan promotion. Nah, biasa disingkat dengan 4P. Namun karena pemasaran itu bukan ilmu pasti, jadi marketing mix ini telah berkembang sesuai dengan kondisi pasarnya menjadi 7P, di mana 3P selanjutnya ada people, terus physical evidence, dan proses. Nah, di sini saya akan menjelaskan arti dari ketujuh variabel tersebut. Yang pertama ada produk. Nah, produk di sini artinya sarana dan pelayanan ditawarkan oleh sekolah. Variabel ini dikatakan menjadi hal yang paling penting dalam pemasaran, karena jika sebuah sekolah memiliki sarana yang memadai, maka hal ini memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, price. Nah, variabel ini berkesinambungan dengan kualitas produk. Jadi jika suatu sekolah memiliki sarana yang bagus gitu, nah maka pelanggan pendidikan di sini, calon ortu siswanya ini akan mampu membayar biaya pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga ada place. Nah, variabel ini juga mempunyai kedudukan yang penting dalam sebuah marketing, karena jika sebuah sekolah ini berada di lokasi yang sangat strategis dan akses transportasi yang mudah, maka akan menambahkan perhatian pelanggan pendidikan. Kemudian yang keempat ada promotion. Nah, variabel ini melibatkan skill kita dalam bentuk komunikasi untuk memperluas informasi, terus membujuk pelanggan pendidikan. Nah, kegiatan promotion ini pada pemasaran sekolah bisa dilakukan melalui media sosial. Kemudian yang kelima ada people. Nah, variabel ini melibatkan peran orang dalam menyediakan jasa pendidikan. Nah, di sini dalam arti kalau semakin pemimpin sekolahnya itu berkualitas, maka pelayanan pendidikannya ini akan meningkat gitu jumlah pelanggannya. Kemudian yang keenam ada psychological evidence. Nah, artinya bukti memastikan bahwa jasa pendidikan yang ditawarkan itu sesuai dengan promosinya. Kayak misal dalam promosi itu dia mengatakan bahwa di sekolah ini terdapat sarana kayak laboratorium gitu. Nah, sekolah ini juga harus benar-benar ada. Dalam sekolah itu harus ada laboratoriumnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada proses. Nah, variabel ini mencakup seluruh kualitas yang dapat membantu jalannya proses pendidikan. Nah, variabel ini sekaligus sebagai bahan evaluasi dan acuan untuk meningkatkan citra pendidikan. Lanjut. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah strategis pemasaran pendidikan. Di bidang pendidikan pasti terdapat beberapa langkah jitu untuk menambah daya tarik pelanggan pendidikan. Di sini terdapat 2 konsep strategi yang dapat dipilih oleh penyedia jasa, yaitu yang pertama ada distinctive competence. Nah, artinya sebuah kegiatan gitu atau aksi yang diterapkan oleh lembaga pendidikan untuk bisa menerapkan kegiatan yang lebih unggul dibanding pesaing. Kemudian yang kedua ada competitive advantage. Nah, jadi di sini artinya kegiatan ini tuh lebih khusus gitu, dikembangkan oleh lembaga pendidikan agar
lebih unggul dibanding pesaing. Nah, untuk mewujudkan strategi competitive advantage ini dilakukan dengan menerapkan strategi bersaing atau diferensiasi. Nah, diferensiasi itu, coba next deh. Oh, selanjutnya aja. Sebelumnya. Nah, jadi untuk menerapkan strategi kompetitif ini ada namanya strategi bersaing, yaitu yang pertama ada diferensiasi. Nah, diferensiasi ini artinya strategi untuk menyediakan penawaran yang berbeda. Jadi strategi ini lebih memperlihatkan kualitas yang membedakan dengan pesaing gitu. Contohnya kayak brand image-nya, terus pamor kerjanya, seperti itu. Kemudian ada keunggulan biaya atau low cost. Nah, jadi strategi ini memaksimalkan seluruh biaya pendidikan sehingga menjadi daya tarik sendiri bagi pelanggan pendidikan. Dan yang ketiga ada fokus, yaitu strategi mengusahakan satu target prioritas. Misalnya prioritas terhadap fasilitas untuk kelas tinggi, maka semua fasilitas ini akan memiliki benefit yang sesuai dengan aturan yang ada. Nah, dalam melakukan kegiatan pemasaran pendidikan pun memerlukan sebuah komunikasi dan publikasi. Nah, publikasi ini biasa dilakukan oleh media independen seperti berita dalam media massa, terus bisa juga lewat media sosial juga, seperti itu. Lanjut. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah dalam melakukan pemasaran pendidikan. Nah, jadi tentu ya dalam penerapannya gitu, dalam penerapan pemasaran pendidikan kan nggak selamanya berjalan dengan lancar, pasti ada kendala-kendalanya gitu. Nah, kendalanya ini yang pertama ada kurangnya kesiapan tenaga pengajar, kemudian ketika sekolah ingin melakukan kayak improve gitu buat agar lebih baik, keterbatasan biaya ini menjadi kendala gitu. Nah, kemudian seperti yang kita tahu juga kayak udah banyak gitu sekolah yang memiliki ciri khas sendiri dan mutu yang unggul. Nah, jadi hal ini tuh menjadi saingan pasar. Saya rasa cukup untuk materi saya, kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Putri. Kepada Putri dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang apa itu konsep dasar kewirausahaan dalam pendidikan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu kewirausahaan dan apa itu wirausaha. Jadi, kewirausahaan adalah sebuah bentuk kegiatan untuk membuat sesuatu yang baru yang telah diinovasi untuk menambah nilai tambah. Nah, sedangkan wirausaha yaitu orang yang mempunyai skill dalam mempromosikan sebuah produk dengan inovasi terkini. Dan dari pengertian kewirausahaan dan wirausaha itu sendiri dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan dalam pendidikan yaitu sebuah usaha yang dilakukan tanpa ada batasan waktu oleh pihak penyelenggara pendidikan, khususnya kepala sekolah, dalam menjadikan sekolah itu lebih bermutu dan lebih unggul. Nah, konsep wirausaha itu sendiri terbagi menjadi 5, yaitu ada yang pertama itu sebuah upaya melihat peluang dengan teliti. Yang kedua, melihat setiap penyelenggara pendidikan yang inovatif. Yang ketiga, eksplorisasi sumber daya secara realistis. Yang keempat, mengontrol risiko kemudian mencapai kesejahteraan benefits, dan yang terakhir itu mendatangkan keuntungan atau profits. Nah, dalam dunia pendidikan, kepala sekolah ini dapat menjadi seorang entrepreneur yang tugasnya itu mewirausahakan pendidikan di sekolahnya. Nah, sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh seorang entrepreneur yaitu yang pertama itu ada percaya diri. Yang kedua itu mengarah pada tugasnya dan hasil yang diinginkan. Dan yang ketiga, tidak takut akan risiko yang nantinya datang. Yang keempat, memiliki sifat leadership. Yang kelima itu originalitas. Dan yang keenam, mengarah ke masa yang akan datang. Kemudian, ada jenis-jenis kewirausahaan dalam pendidikan. Jenis kegiatan kewirausahaan dalam pendidikan itu terbagi menjadi 3, yaitu produksi,
yang kedua konsumsi, dan yang ketiga itu distribusi. Nah, kegiatan produksi yang dilakukan di sekolah itu membuat atau menawarkan jenis yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya itu jika sekolah berada di daerah pegunungan, maka sekolah itu dapat menggerakkan siswanya untuk melakukan penanaman pohon seperti menanam jagung. Nah, kemudian ada contoh yang lain seperti sekolah itu menyediakan jasa fotokopi, lalu bisa juga membuat bisnis jualan roti yang hasilnya itu nanti bisa untuk menyediakan siswanya bersarapan di sekolah. Fungsinya itu agar siswa itu tidak jajan sembarangan gitu. Kemudian ada konsumsi. Kegiatan konsumsi yang dilakukan di sekolah ialah sekolah itu sendiri merefleksikan tingkat permintaan atas sesuatu yang dikonsumsi. Misalnya itu suatu daya beli atau permintaan sekolah itu sendiri dapat meningkat apabila dana yang tersedia juga banyak. Kemudian yang ketiga itu ada distribusi. Kegiatan distribusi yang dilakukan sekolah ialah sekolah itu melibatkan dalam kegiatan membawa barang atau jasa untuk konsumen, kemudian mencakup pemasokan. Misalnya itu distribusi di dalam sekolah itu, yaitu contohnya itu koperasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri atas penyampaian materinya. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti. Kepada Siti, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Selanjutnya ada strategi kewirausahaan dalam pendidikan. Nah, strategi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mengenai pengertiannya. Kewirausahaan dalam pendidikan atau disebut sebagai pendidikan kewirausahaan merupakan program pendidikan yang menggali, mempelajari, dan sekaligus mempraktikkan berbagai aspek kewirausahaan dalam membentuk jiwa dan juga mental wirausaha. Nah, dari pengertian tersebut kita tahu nih tujuan dari pendidikan kewirausahaan itu untuk menjadikan manusia sebagai insan yang berkarakter, memiliki pemahaman dan keterampilan sebagai wirausaha, dan juga menanamkan kompetensi, nilai-nilai, dan ilmu mengenai kewirausahaan. Nah, di sini ada beberapa strategi kewirausahaan yang harus dipahami. Di sini dikutip dari Lupioadi dan Wacik dalam tim dosen jurusan Administrasi Pendidikan tahun 2010 halaman 340. Mengatakan bahwa ada 3 strategi kewirausahaan, yaitu yang pertama ada pengembangan visi atau misi. Nah, visi atau misi di sini merupakan gambaran cita-cita sekolah yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang dalam kurun waktu tertentu. Nah, visi sekolah ini harus dirumuskan secara jelas, singkat, namun juga mengandung dukungan nyata untuk mewujudkan perubahan yang bersifat entrepreneurial. Nah, setelah merumuskan visi, selanjutnya disosialisasikan atau disebarluaskan kepada semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan di sekolah dasar. Nah, visi yang telah dirumuskan ini nantinya melahirkan misi dan juga program-program yang harus diemban dalam praktik kewirausahaan. Selanjutnya, strategi yang kedua yaitu ada dorongan inovasi internal dan eksternal. Dalam dorongan inovasi ini berkaitan dengan semangat mewirausahakan sekolah. Nah, strategi ini berarti menumbuhkan dan juga mengembangkan gagasan-gagasan yang inovatif. Oleh karena itu, setiap kepala sekolah dalam mewirausahakan sekolahnya dituntut memiliki agenda inovasi. Di sini ada 2 unsur pokok yang dipertimbangkan dalam merumuskan agenda inovasi, yaitu yang pertama ada unsur internal. Unsur internal ini meliputi pembelajaran yang dialami peserta didik, pengembangan kurikulum, kompetensi profesional guru dan pengembangan sistem pengajaran, prasarana dan pengembangan sarana, pembiayaan pendidikan, pengembangan budaya sekolah, dan perilaku manajemen itu sendiri. Yang kedua ada unsur eksternal. Nah, unsur eksternal ini meliputi perhatian dan partisipasi orang tua dan juga masyarakat, serta kondisi alam dan lingkungan sosial budaya masyarakat. Nah, strategi yang ketiga ada penstrukturan iklim intrapreneurial. Strategi yang terakhir ini itu merupakan proses pembentukan unsur-unsur dan juga suasana yang mendukung atas terselenggaranya agenda inovasi tadi. Nah, tekanan penstrukturan iklim kewirausahaan ini ada pada penyempurnaan usaha-usaha untuk implementasi proyek-proyek inovasi. Maka dari itu,
Strategi ini menekankan pada proses internal organisasi, yaitu usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam memantapkan sistem manajemennya. Next. Nah, yang selanjutnya ada praktik kewirausahaan dalam pendidikan. Selain strategi kewirausahaan yang telah tadi dijelaskan, ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan dalam praktik kewirausahaan. Di antaranya yaitu yang pertama ada innovation, meliputi rasa penasaran, berani, ada pengalaman, pendidikan, peluang, kreatif, dan juga guru sebagai pendorong. Yang kedua ada triggering event, meliputi PHK, tidak puas dengan pekerjaan, faktor usia, minat yang tinggi, ada peluang, dorongan oleh pemerintah, dan juga ada relasi. Yang ketiga ada implementation, yang meliputi siap mental, ada tangan kanan, komitmen, dan juga visi. Nah, praktik yang terakhir itu ada growth, yang terdiri dari tim yang kompak, strategi mantap, produk andalan, lokasi, dan juga relasi. Next. Nah, yang terakhir ada rencana pendidikan kewirausahaan di sekolah dasar. Salah satu cara menerapkan pendidikan kewirausahaan ke dalam kurikulum adalah dengan mengidentifikasi berbagai jenis kegiatan di sekolah yang dapat merealisasikan pendidikan kewirausahaan dan juga direalisasikan peserta didik dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, program pendidikan kewirausahaan ini dapat diterapkan melalui 7 aspek. Yang pertama ada aspek pendidikan kewirausahaan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran. Pendidikan kewirausahaan yang terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran ini maksudnya adalah adanya penginternalisasian nilai-nilai kewirausahaan ke dalam pembelajaran sehingga akan muncul kesadaran mengenai pentingnya nilai kewirausahaan, terbentuknya karakter wirausaha, dan pengimplementasian nilai-nilai kewirausahaan dalam kehidupan sehari-harinya melalui proses pembelajaran pada semua mata pelajaran. Yang kedua ada pendidikan kewirausahaan yang terpadu dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini merupakan kegiatan untuk membantu pengembangan siswa sesuai dengan kebutuhan, minat dan bakat, serta potensi mereka melalui kegiatan yang diadakan oleh pendidik maupun tenaga kependidikan. Visi dari kegiatan ekstrakurikuler ini yaitu mengembangkan minat dan bakat, serta potensi secara optimal, menumbuhkan kemandirian dan kebahagiaan siswa yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Nah, sedangkan untuk misinya, yaitu menyediakan berbagai kegiatan yang dapat dipilih oleh siswa sesuai dengan kebutuhan minat dan bakat, sesuai dengan potensi, dan mengadakan kegiatan yang bersifat bebas untuk mengekspresikan diri siswa, baik secara mandiri maupun secara kelompok. Yang ketiga ada pendidikan kewirausahaan melalui pengembangan diri. Pendidikan kewirausahaan melalui pengembangan diri ini merupakan salah satu upaya pembentukan karakter dan kepribadian siswa melalui pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah pribadi, kehidupan sosial, pengembangan karir, kegiatan belajar, dan juga kegiatan ekstrakurikuler. Tujuan dari pengembangan diri ini yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri mereka sesuai dengan kebutuhan, minat dan bakat, kondisi, serta perkembangan siswa dengan memperhatikan kondisi sekolahnya. Yang keempat ada perubahan pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan dari teori ke praktik. Adanya perubahan pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan dari teori ke praktik ini ditujukan pada pencapaian 3 kompetensi, yaitu pemahaman konsep, skill, dan penanaman karakter dan jiwa wirausaha. Contoh model pembelajaran dalam pencapaian ketiga konsep ini salah satunya yaitu dengan mendirikan atau mengadakan kantin kejujuran. Yang kelima ada pengintegrasian pendidikan kewirausahaan ke dalam bahan atau buku ajar. Pengintegrasian pendidikan kewirausahaan ke dalam buku ajar ini dilakukan karena buku atau bahan ajar ini merupakan salah satu komponen yang paling berpengaruh gitu pada proses pembelajaran sesungguhnya. Nah, penginternalisasian nilai-nilai kewirausahaan ini dapat dilakukan dalam bentuk pemaparan materi, tugas, maupun evaluasi. Yang keenam ada pengintegrasian pendidikan kewirausahaan melalui kultur sekolah. Kultur atau budaya sekolah merupakan suasana sekolah yang di mana ada banyak interaksi, baik itu interaksi antar siswa, antar guru, antar konselor, dan juga antar anggota kelompok masyarakat sekolah. Cakupan dari kegiatan ini yaitu kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh kepala sekolah,
guru, konselor, dengan siswa, dan juga dengan adanya kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan juga komitmen. Yang terakhir ada pengintegrasian pendidikan kewirausahaan melalui MULOK atau muatan lokal. Dalam MULOK atau muatan lokal ini, pengintegrasian pendidikan kewirausahaan dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, pada pengintegrasian ini mengusahakan agar siswa mengenal dan menerima nilai-nilai kewirausahaan dan bertanggung jawab atas keputusannya melalui 4 tahapan, yaitu tahap mengenal pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian, dan juga menjadikan suatu nilai. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti atas penyampaian materinya. Nah, alhamdulillah teman-teman seluruh materinya sudah kami sampaikan dengan baik. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan atas presentasi materi kali ini. Nah, jadi adanya pemasaran pendidikan ini tujuannya untuk menarik pelanggan sesuai dengan yang sudah ditargetkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas dari para calon pelanggan, yaitu siswa. Nah, selain pemasaran pendidikan, ada juga kewirausahaan dalam pendidikan, atau yang sering disebut dengan pendidikan kewirausahaan. Nah, ini merupakan suatu proses pendidikan yang menggali, mempelajari, sekaligus mempraktikkan berbagai aspek kewirausahaan untuk membentuk jiwa siswa dan mental wirausaha. Nah, alhamdulillah seluruh pemaparan materi sudah kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah berpartisipasi dalam presentasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.